Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriel Andreas Rumino. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Hubungan Internasional Angkatan 23. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan membahas tentang ancaman krisis iklim di Kiribati dengan SDGs nomor 13, di mana SDGs 13 ini sendiri itu menyerukan kita untuk mengambil aksi terhadap perubahan iklim. Namun, realitasnya tidak seimbang. Negara-negara maju itu menyumbangkan emisi terbesar, memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi. Dan juga sebaliknya, negara-negara kecil seperti Kiribati ini sendiri yang hampir tidak berkontribusi terhadap krisis ini justru menjadi korban utama, di mana inilah yang disebut sebagai ketidakadilan iklim. Berikutnya, teori yang saya gunakan yaitu environmental security, di mana teori environmental security ini sendiri menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah ancaman non-tradisional terhadap keamanan manusia, dan juga berdampak luas dari ekonomi, sosial, hingga eksistensi negara itu sendiri. Di mana bagi Kiribati sendiri, perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, itu adalah kenyataan sampai hari ini. Berikutnya, negara yang terancam tenggelam, di mana negara Kiribati ini sendiri. Kiribati itu terdiri dari 32 atol kecil dan 1 pulau karang, di mana dengan ketinggian hanya 1-3 meter di atas permukaan laut, dengan populasi sekitar kurang lebih 90.000 jiwa, dan keterbatasan sumber daya alam, Kiribati sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dan juga tawaran selatan, ibu kotanya diperkirakan akan terendam 54% pada tahun 2050. Dan bahkan bisa hilang seluruhnya pada akhir abad ini. Oke, berikutnya ada dampak nyata krisis iklim di Kiribati, di mana dampak perubahan iklim di Kiribati itu sangat amat nyata. Yang pertama, ada intruksi air laut itu merusak sumur dan juga pertanian, dan juga sanitasi tanah itu membuat lahan tidak bisa ditanami lagi, dan juga akses air bersih itu sangat menurun, dan hujan makin langka, dan juga kepadatan penduduk akibat migrasi internal menekan infrastruktur. Dan yang terakhir, penyakit lingkungan seperti diare dan infeksi kulit itu makin marak. Yang lebih memilukan lagi, banyak warga yang kini menjadi pengungsi iklim, meninggalkan tanah leluhur mereka untuk bertahan hidup. Oke, berikutnya ada upaya adaptasi SDGs 13 di Kiribati, di mana meski tantangannya sangat besar, Kiribati itu tidak tinggal diam. Pemerintahan mereka juga meluncurkan Kiribati Joint Implementation Plan atau KJIP, itu sebuah strategi nasional untuk menghadapi risiko iklim. Dan juga lewat kerjasama dengan UNDP diterapkan pendekatan Wall of Iceland, dan juga memberdayakan komunitas lokal untuk membangun ketahanan. Dan dukungan juga datang dari luar negara Kiribati ini sendiri, di mana ada Bank Dunia itu memberikan hibah sebesar 10 juta US dollar, dan program Blue Green Development itu membantu memperkuat ekonomi berbasis ekologi.
Oke, berikutnya ada tantangan dan hambatan. Namun, banyak hambatan yang juga menghadang negara Kiribati ini. Yang pertama ada ketergantungan pada bantuan internasional, jadi negara ini sangat bergantung kepada bantuan-bantuan internasional. Dan juga ada keterbatasan data dan sistem pemantauan. Dan yang berikutnya ada Kiribati itu mengalami dampak yang sangat amat besar, meskipun mereka itu menyumbang emisi yang sangat kecil. Oke, berikutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama, apa sih yang bisa dilakukan oleh negara Kiribati ini sendiri? Yang pertama, ada negara maju harus meningkatkan pendanaan iklim dan transfer teknologi. Yang kedua, ada pendidikan dan pelibatan masyarakat lokal itu menjadi kunci adaptasi berkelanjutan. Dan yang ketiga, Kiribati itu perlu advokasi internasional agar pengungsi iklim diakui secara hukum. Dan yang keempat, yang terakhir, kerjasama regional antara negara Pasifik harus diperkuat agar suara mereka tak tenggelam bersama pulau-pulau yang hilang. A few minutes later. Dan yang terakhir, penutup dan refleksi dari saya, di mana krisis iklim di Kiribati adalah cerminan dari ketimpangan global. SDGs 13 ini sendiri hadir bukan hanya sebagai janji, tapi sebagai harapan hidup bagi negara-negara kecil seperti Kiribati. Namun ironis, karena banyak negara penginisiasi SDGs justru merupakan penyumbangan emisi terbesar. Dan yang terakhir dari saya, if we cannot save Kiribati, we cannot save ourselves. Kita perlu bertindak karena perubahan iklim bukan soal masa depan, ini soal hari ini dan soal kemanusiaan. Terima kasih.